Selamat datang kembali di channel Fauzan Bicara. Oke, hari ini kita punya bahan diskusi yang kayaknya dalam banget nih. Iya, ini topiknya cukup personal ya. Betul. Kita akan coba kupas tuntas bab 19 dari buku Anakku Buta, Aku Harus Gimana. Penulisnya kan Fauzan Hari Saktiawan, seorang tunanetra. Judul babnya aja udah langsung ngena banget. Yang diharapkan anak tunanetra dari ayahnya. Betul sekali. Dan yang bikin ini spesial, sumbernya kan langsung dari perspektif orang yang ngalamin sendiri ya. Jadi kayak jembatan gitu antara dunia orang tua sama anak tunanetra. Iya, fokusnya ke figur ayah lagi. Nah, tujuan kita di sini tuh pengen benar-benar meresapi gitu ya, betapa pentingnya si peran ayah ini, tapi dari kacamata anaknya yang nggak bisa melihat secara visual. Gimana kehadiran, sikap, bahkan mungkin keyakinan si ayah itu bisa ngebentuk banget dunia batin anaknya. Itu dia, kita mau coba lihat gimana sosok ayah. Ini bukan cuma ya sekedar orang tua biasa gitu. Tapi bisa jadi semacam simbol kekuatan, rasa aman di dunia yang ya dirasakan beda lah sama anak tunanetra. Iya kan? Coba deh Anda bayangin sebentar aja, suara langkah kaki ayah pas pulang kerja yang khas gitu. Iya ya. Atau mungkin cuma tahu aja ayah ada di rumah pas malam mau tidur. Hal-hal simpel kayak gitu gimana bisa jadi penenang jiwa yang luar biasa buat anak yang nggak bisa lihat. Bener. Ini bukan soal fisiknya ada doang ya? Bukan, tapi makna di baliknya itu loh. Nah, ini yang mau kita gali lebih dalam. Ini soal gimana persepsi sensorik lain, selain penglihatan, ternyata punya peran fundamental banget buat bangun ikatan emosional sama rasa aman itu. Nah, masuk ke poin pertama nih yang ditekankan di bab ini. Ada gagasan soal ayah sebagai jangkar ketenangan sekaligus pilar keteguhan. Wah, istilahnya bagus ya. Unik ya? Gimana anak tanpa lihat wujud fisik ayahnya bisa ngebangun citra ideal gitu? Ini bukan soal rupa sama sekali. Bukan, tapi lebih ke gimana hati dan perasaan si anak itu merekam, terus melihat sosok ayahnya. Persis. Dan rekaman ini terjadinya lewat indera lain kan? Penulis buku ini ngasih contoh yang hidup banget. Iya, kayak suara ayah yang berat, menenangkan gitu. Terus rasanya genggaman tangan ayah pas nuntun jalan. Benar. Atau mungkin bau khas ayah atau suara motornya pas pulang. Nah, detail-detail sensorik kayak gitu yang mungkin buat kita biasa aja ya. Iya, sering nggak kita perhatiin. Itu dirangkai sama si anak jadi gambaran utuh figur ayah yang rasanya tuh sama dengan aman. Jadi anak itu aktif, bukan pasif nerima info aja. Mereka aktif menciptakan realitas emosional ayah di benak mereka. Itu keren sih. Dan peran ini jadi kerasa lebih krusial gitu. Karena kan seringnya di banyak budaya juga, ayah itu diasosiasikan sama kekuatan, perlindungan, ngambil keputusan. Betul. Buat anak tunanetra, kebutuhan akan figur yang bisa diandalin buat ngelindungi, buat diajak mikir logis, itu rasanya lebih mendasar kali ya? Banget. Buku ini nyebutin, misalnya, ayah yang tenang itu bakal ngularin rasa percaya diri ke anak. Nah, kalau kita telaah, kenapa ya korelasi ini bisa kuat banget buat anak tunanetra? Jawabannya kayaknya di kebutuhan akan kepastian deh. Keterbatasan visual itu kan sering bikin dunia jadi terasa kurang bisa diprediksi ya. Masuk akal, iya. Nah, ayah yang tenang, logis, konsisten, itu ngasih sinyal kuat bahwa dunia ini, meskipun nggak kelihatan, tetap bisa dihadapi kok, bisa dikendalikan. Jadi kayak fondasi gitu ya? Ya, fondasi yang bikin anak ngerasa aman buat melangkah di dunianya. Misalnya nih, ayah yang mau dengerin curhatan anak. Oke. Itu bukan cuma soal didengerin aja, tapi itu validasi. Validasi bahwa pengalaman dan perasaan anak itu penting, nyata, meskipun dunianya beda. Jadi merasa dihargai ya? Banget. Terus sikap adil ayah juga jadi contoh konkret cara mikir yang jernih. Itu kan ngebantu banget anak buat paham hubungan sebab akibat. Oke. Tapi nih, sayangnya buku ini juga nggak nutup mata ya sama sisi sebaliknya. Sisi yang nyakitin banget kayaknya. Iya, itu dia. Ada kalanya figur ayah yang diharapkan jadi jangkar itu, malah jadi sumber luka batin. Itu gimana terjadinya? Ya, ini terjadi waktu ayah, mungkin karena pergulatan batinnya sendiri ya, sulit nerima kondisi anaknya. Bisa jadi karena malu atau kecewa sama ekspektasi. Bisa jadi, atau ngerasa terbebani, gitu. Yang penting, kita sadar, anak itu peka banget. Sensitif ya? Banget. Mereka ngerasain penolakan atau kekecewaan ini, meskipun mungkin nggak ada kata-kata yang keluar.
Terus dampaknya gimana ke anak? Sumber ini ngegambarin dampaknya bisa kelihatan dari sikap anak. Jadi pendiam, narik diri dari pergaulan, atau hilang minat sama hal-hal yang biasanya dia suka. Wah, Mereka bisa ngebaca suasana emosional di rumah tuh jago banget. ini bagian yang nyentuh banget ya. Dan salah satu hal yang paling melukai kayak yang ditulis di buku ini. Apa tuh? Itu pas anak sampai denger langsung keluhan ayahnya. Entah keluhan soal biaya, soal repotnya ngurus, Aduh, atau yang lebih nusuk lagi, perbandingan sama anak lain yang dianggap normal. wah, itu berat sih. Ucapan kayak, coba kami nggak kayak gini, atau andai kamu bisa lihat, itu dampaknya, waduh, bisa destruktif banget buat jiwa anak. Dampaknya ini perlu kita garis bawahi banget nih. Kata-kata negatif dari figur ayah yang harusnya jadi sumber validasi dan kekuatan, Iya, harusnya kan gitu. itu terekamnya kuat banget. Bukan sekedar lewat gitu aja, tapi bisa jadi luka psikologis jangka panjang. Jadi kesimpan gitu ya. Ya, anak mungkin diem aja, nggak ngelawan. Tapi itu kesimpan. Penulis bahkan pakai metafora tembok. Tembok yang tanpa sadar dibangun ayah pas dia lagi capek atau kecewa. Maksudnya? Mungkin niatnya nggak nyakitin ya, tapi sikap narik diri atau muka muram itu bisa diterjemahin sama anak jadi, aku ini penyebab sedihnya ayah. Aku ini beban, bukan kebahagiaan. Ya ampun, padahal ya kalau kita lihat lagi ke buku ini, kebutuhan dasar anak itu sebetulnya simpel banget loh. Apa aja tuh? Mereka butuh pelukan, butuh pengakuan kalau diri mereka tuh berharga apa adanya. Iya ya. Dan butuh keyakinan dari ayah kalau mereka dicintai tanpa syarat. Bukan karena prestasi apa gitu, tapi ya karena mereka anaknya. Titik. Nah, kesenjangan antara kebutuhan dasar ini kebutuhan diterima tanpa syarat sama realita penolakan atau kekecewaan ayah itu yang bikin luka dalam. Rasa aman sama dicintai itu kan kayak pupuk utama ya buat Ya. tumbuh kembang anak. Betul. Pas figur ayah gagal ngasih itu, dampaknya bisa ngerembet kemana-mana. Dan dampaknya ini bukan cuma sesaat ya berarti. Jelas enggak. Kalau figur ayah yang suportif ini absen, entah fisik atau emosional, buku ini ngegambarinya kayak muncul ruang-ruang kosong gitu di jiwa anak. Ruang kosong? Nah, kekosongan ini sayangnya sering diisi sama perasaan negatif, ragu sama kemampuan diri sendiri. Minder gitu ya jadinya. Soal masa depan, anak jadi ngerasa nggak punya sandaran yang kokoh gitu. Ada metafora kuat lagi nih yang dipakai penulis. Gimana tuh? Ayah adalah tiang utama dalam bangunan mental anak. Ketika tiang itu patah atau rapuh, maka bangunan kepercayaan dirinya pun bisa runtuh. Wow, dalam banget ya. Ini nunjukin betapa fundamentalnya peran ayah buat ngebentuk fondasi psikologis anak. Bukan cuma tambahan, tapi elemen inti. Akibatnya bisa kerasa sampai jangka panjang berarti? Iya, anak bisa tumbuh jadi pribadi yang gampang nyerah. Pas ketemu tantangan, bawaannya udah pesimis duluan. Karena nggak punya keyakinan dari dalam kalau dia bisa ya. Itu dia, ada semacam ketidakpercayaan sama potensi diri yang akarnya dari kurangnya dukungan emosional primer dari figur ayah ini. Menariknya, penulis juga nyebutin kalau anak mungkin nggak secara sadar nyalahin ayahnya loh. Oh iya, terus gimana? Tapi rasa bingung di dalam dirinya, sulitnya nemuin arah atau semangat, itu jadi kayak bukti nggak langsung gitu kalau peran ayah belum keisi penuh di hidupnya. Jadi kayak ada yang kurang aja gitu ya? Betul, anak tunanetra yang ya pasti sadarlah sama keterbatasannya, justru makin butuh penguatan mental dan spiritual dari ayah. Mereka butuh tiang itu buat bisa tegak ngadepin dunia yang mungkin kerasa lebih kompleks buat mereka. Oke, kalau gitu apa sih harapan konkret anak tunanetra dari ayahnya menurut buku ini? Nah, ini masuk ke harapannya ya. Iya, Ada beberapa poin penting nih. Yang paling utama itu keterlibatan ayah. keterlibatan ya bukan cuma hadir fisik, bukan. Tapi benar-benar terlibat aktif. Ikut mikirin soal sekolahnya, ngobrol soal cita-citanya, terus hadir juga di proses-proses kecil anak belajar mandiri. Keterlibatan ini nggak harus yang muluk-muluk kan ya? Nggak sama sekali. Contoh di buku ini tuh membumi banget. Misalnya pas anak lagi belajar jalan pakai tongkat. Oke. Yang dia butuhin dari ayah tuh bukan cuma tepuk tangan heboh, tapi mungkin suara ayah yang tenang tapi penuh keyakinan, ayah tahu kamu bisa. Gitu aja. Keyakinan itu ya. Iya. Atau pas anak susah payah belajar huruf Braille, yang dinanti itu bukan hadiah, tapi sorot bangga dalam suara ayah. Intinya divalidasi sama kepercayaan itu. Sip, bener banget. Ada satu lagi nih, harapan yang rasanya jujur banget. Dan mungkin agak pahit ya buat sebagian ortu. Apa tuh? Harapan supaya ayah nggak malu kalau jalan bareng anaknya di tempat umum. Waduh,
Ini realita ya ternyata. Dan itu bikin mereka ikut minder juga. Padahal mereka tahu dunia luar nggak selalu ramah ya. Justru itu, ayah diharapkan jadi benteng pertama yang ngelindungin harga dirinya. Mereka pengen ayahnya tetap bangga jalan di sampingnya. Titik, nggak pakai tapi. Oke. Berat ya tantangannya jadi ayah. Selain itu, ada harapan unik lainnya nih. Apalagi, Supaya ayah mau belajar sedikit tentang dunia anak. maksudnya gimana tuh? Belajar apa? Ya, anak berharap ayahnya nggak asing lah sama teknologi bantu yang dipakai. Misalnya, pembaca layar atau screen reader. Oh, software yang bisa bacain tulisan di layar HP atau komputer itu ya? Nah, itu dia. Atau setidaknya familiar lah sama istilah-istilah dasar di sekolah luar biasa. Kenapa ini penting banget buat anak? Karena pas ayah mau belajar, anak ngerasa dunianya dipahamin, nggak dianggap aneh. Ayah hadir bukan cuma fisik, tapi juga pikiran sama hatinya nyambung. Rasanya benar-benar dimengerti secara utuh gitu. Wah, iya juga ya. Dan akhirnya nih, kita sampai ke harapan yang paling dalam. Yang mungkin jadi inti dari semuanya. Apa itu? Buku ini nyebutnya doa. Doa. Iya, doa. Anak tunanetra sangat berharap didoain sama ayahnya. Tapi, ada tapinya nih. Tapinya apa? Bukan doa yang nadanya kasihan atau putus asa. Yang mereka rindukan itu doa yang penuh harapan. Doa yang nyiratin cinta murni dan keyakinan penuh akan potensi si anak, terlepas dari keterbatasannya. Jadi anak pengen ngerasain lewat getaran doa ayahnya itu bahwa dia dilihat sebagai pribadi utuh yang berharga ya. Persis, yang punya masa depan, yang bisa bahagia dengan caranya sendiri. Keyakinan ayah yang terpancar lewat doa itu pasti jadi suntikan spiritual yang kuat banget ya buat anak. Kekuatan yang mungkin gak kelihatan tapi kerasa banget. Penulis pakai analogi cermin yang menurut saya pas banget. Cermin? Gimana tuh? Sikap ayah itu ibarat cermin buat anak. Kalau cermin itu mantulin cahaya penerimaan, keyakinan, harapan, ya anak bakal belajar lihat dirinya sendiri dengan cara positif. Belajar buat bersinar. Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau yang kepantul dari cermin itu kekecewaan, keraguan, atau keputusasaan, anak bisa ngerasa dirinya redup bahkan sebelum nyoba. wah, ini nyimpulin pesan intinya dengan indah banget sih. Anak tunanetra itu pada dasarnya nggak minta ayahnya ngubah dunia atau ngasih keajaiban ya. Bukan itu intinya. Yang paling mereka dambakan itu keyakinan dari ayahnya. Keyakinan kalau mereka bisa hidup mandiri, bermakna, dan bahagia, meski jalannya mungkin beda. Iya banget. Kutipan penutup di bab ini yang ngerangkum semuanya. Gimana bunyinya? Dengan keyakinan ayah, anak bisa bangkit. Dengan pelukan ayah, anak merasa kuat. Dan dengan kehadiran ayah, anak merasa bahwa hidupnya akan selalu bermakna. Dalam. Jadi kalau kita tarik benang merah dari pembahasan bab 19 ini, jelas banget ya betapa dahsyatnya pengaruh sikap ayah. Iya, cara ayah nerima, meyakini, dan terlibat itu ngaruh banget ke kondisi emosional, psikologis, bahkan spiritual anak tunanetra. Ini jauh ngelampauin sekedar pemenuhan kebutuhan materi ya, tapi nyangkut pembangunan fondasi mental yang kokoh. Tepat sekali. Seringkali yang paling dibutuhin itu bukan solusi-solusi praktis yang rumit, bukan jawaban atas semua masalah. Tapi apa dong? Kadang, yang paling fundamental dan punya daya ubah besar justru adalah kehadiran ayah yang utuh, hadir hati dan pikirannya. Keyakinan yang nggak goyah pada potensi anak. Dan cinta tanpa syarat. Itulah jangkar dan pilar yang sesungguhnya. Sebuah pengingat yang kuat banget ya buat kita semua tentang inti dari peran orang tua, khususnya ayah dalam konteks ini. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan penutup nih buat Anda bawa pulang. Boleh, apa tuh? Kalau kita lihat betapa dalamnya suara, sentuhan, dan terutama keyakinan seorang ayah bisa ngebekas di jiwa anak tunanetra. Muncul pertanyaan, gimana kita, entah sebagai individu atau bagian dari masyarakat, bisa ikut nyiptain lingkungan yang lebih dukung para ayah ini? Bukan buat ngejudge ya maksudnya? Bukan. Bukan buat ngehakimi perjuangan mereka yang pasti nggak mudah. Tapi justru buat ngasih dukungan biar mereka lebih mampu jadi cermin yang mancarin cahaya harapan buat anak-anak mereka. Supaya anak-anak ini, apapun kondisinya, Bisa tumbuh dengan perasaan bahwa hidup mereka berharga dan punya makna. Itu sih intinya. pertanyaan reflektif yang penting banget buat kita pikirin bareng-bareng ya. Terima kasih sudah menyimak kupas tuntas kita kali ini di channel Fauzan Bicara. Semoga ada manfaatnya ya. Semoga ada manfaat dan perspektif baru yang bisa Anda dapatkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.